News Kompas TV masih kembali menjumpai Anda, saudara, di mana puluhan anak di tenda pengungsian ikuti trauma healing yang digelar oleh sukarelawan sosial Kementerian Sosial. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak bermain dan menggambar oleh para sukarelawan sosial. Anak-anak korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengikuti kegiatan trauma healing atau proses penyembuhan trauma. Sejumlah anak terlihat senang dan ceria saat mengikuti kegiatan menggambar dan bermain. Balita dan anak-anak sekolah ini tak lupa juga didampingi orang tua saat melakukan kegiatan. Alda adalah anak yang selamat dari gempa yang saat itu sempat tertimbun reruntuhan. Saat ini rumahnya rusak dan ia mengungsi di pengungsian Mangunkerta bersama orang tuanya. Gambar apa? Hah? Pemandangan. Itu pakai apa sih? Pakai pensil warna atau apa? Krayon. Di sini sama siapa aja tinggal? Sama keluarga. Berapa orang? Banyak ya. Gimana? Seneng nggak di sini? Seneng. Baru sekarang ada permainan kayak gini. Banyak temennya. Sekolah? Kelas berapa? Kelas 3 apa? SD? Sebanyak 30 anak-anak mengikuti kegiatan trauma healing. Mereka yang sebelumnya terlihat murung karena mengalami trauma kini mulai terlihat ceria. Ada juga yang merasakan trauma gitu, karena ada beberapa yang memang rumahnya benar-benar hancur. Traumanya seperti apa, Bu, yang Ibu tahu? Ya terlihat Murung ya. gitu. Makanya kita memberikan relaksasi mungkin dengan permainan, walaupun setelah itu kan makanya LDP ini juga tidak boleh berhenti, jadi harus terus berlanjut. Teknisnya mungkin kami bergiliran, jadi setiap harinya harus ada. Nantinya kegiatan psikososial ini akan dilakukan di sejumlah lokasi pengungsian oleh sejumlah sukarelawan sosial dari berbagai daerah. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Trauma healing untuk anak-anak korban gempa Cianjur terus dilakukan oleh para sukarelawan. Dan kita sekarang sudah bergabung dengan sukarelawan pemulihan trauma. Ada Mbak Vina Putri Sejati di Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Pendopo, Kabupaten Cianjur. Selamat siang, Mbak Vina. Ya. Selamat siang, Mas Reja. Mbak Vina, sebelum saya bertanya lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih buat Mbak Vina dan teman-teman sukarelawan telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan kebahagiaan, keceriaan buat anak-anak di posko pengungsian di sana. Mbak Vina, bisa diceritakan seperti apa sih sebenarnya trauma healing yang diberikan teman-teman sukarelawan di sana? Ya, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan dulu kenapa bahwa bencana ini bisa mengakibatkan trauma kepada anak-anak. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak merupakan figur rentan, salah satu kelompok rentan selain perempuan yang harus kita lindungi. Trauma bisa saja terjadi kepada anak dengan cepat karena merasa tidak ada figur dilindungi. Bencana ini tentunya akan membuat anak-anak ini merasa tidak memiliki figur, sehingga trauma ini bisa terjadi. Dan beberapa trauma healing yang sudah kami lakukan kepada anak-anak, tentunya sebelum melakukan trauma, kami mengumpulkan dulu batasan-batasan usia untuk anak-anak. Karena pemberian relaksasi untuk mengurangi trauma terhadap anak ini berbeda-beda. Salah satunya itu kami melakukan aktivitas menggambar, bernyanyi bersama, storytelling. Kenapa hal-hal sederhana seperti ini kami lakukan? Karena jika kita memberikan hal yang berat terhadap anak, tentunya anak tidak bisa merelaksasikan kondisi psikologisnya gitu. Kita harus mengikuti passion anak sendiri gitu, seperti bernyanyi bersama, kemudian menggambar, bercerita bersama, dan menganggap bahwa anak ini tidak sendiri dalam menghadapi bencana. Oke, jadi secara tidak langsung setiap anak dengan batas usia masing-masing memiliki treatment berbeda. Nah, ketika anak usia balita, treatment apa yang dilakukan? Siswa SD, SMP, seperti apa yang diberikan? Secara psikologis untuk anak-anak balita tentunya tugas perkembangan atau hal yang harus diberikan itu adalah attachment, sentuhan. Jadi kita sebagai figur dewasa tentunya harus lebih peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh balita.
Salah satu balita dengan usia anak baru lahir dan sampai bisa berjalan, kita harus memenuhi segala kebutuhannya dari mulai bangun sampai dengan tertidur kembali. Kemudian untuk SD, anak-anak SD tugas perkembangannya itu adalah belajar sambil bermain. Jadi kita berikan kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan apa yang menjadi tugas perkembangan dia, seperti tadi bernyanyi bersama, kemudian menceritakan sesuatu dan lain sebagainya. Kalau misalnya untuk usia-usia remaja, tugas perkembangannya itu adalah terutama untuk perempuan itu adalah bercerita, mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. Jadi kita juga ada metode-metode konseling, baik konseling pribadi ataupun konseling kelompok yang bisa diberikan kepada kelompok penyandang bencana ini. Ya. Seperti itu. Mbak Vina, ini kan Mbak Vina hadir bersama adik-adik Ya. kita di Cianjur, Jawa Barat sejak hari Senin kemarin. Ada cerita apa yang Mbak Vina dan teman-teman sukarelawan dapatkan memberikan trauma healing kepada adik-adik kita di sana? Sebelumnya kami dari Relawan Psikologi Anak Cianjur ini berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang ada di Cianjur, seperti Kementerian Pusat, Kementerian Daerah, dan lembaga-lembaga terkait Dinas DPPKB P3A. Ini sangat membantu kami dalam menyeleksi anak-anak mana saja yang memang terkena trauma dari dampak sedang, rendah, sedang, dan tinggi gitu. Dan ini menjadi sebuah kegiatan bersama yang menghangatkan suasana juga bagi kami, sehingga kami dengan mudah juga bisa mendata anak-anak yang memang membutuhkan bantuan gitu. Salah satu yang disenangi itu mungkin kita bisa memberikan bantuan makanan kepada mereka, di mana memang tidak adanya fasilitas air dan sandang pangannya itu sangat sulit di sini gitu. Mengingat kejadiannya pun masih cukup baru, sehingga itu adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh mereka saat ini. Seperti Ya. itu Mas Reza. Mbak Vina, ini juga ada kisah menarik. Contoh kasusnya adalah Aska, bocah yang berusia 6 tahun yang beberapa hari terjebak reruntuhan. Nah, bagaimana treatment pemulihan yang harus diberikan sehingga nantinya Aska bisa tumbuh dengan baik di sana? Ya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu lingkungan keluarga yang paling dekat dengan anak ini apa. Karena yang perlu kita ketahui, trauma yang paling sulit disembuhkan itu adalah trauma anak, di mana trauma ini akan diakumulasikan sampai dengan dewasa dan akan terjadi atau akan terlihat ketika dia dewasa gitu. Jadi peran utama yang harus kita temui ini adalah lingkungan keluarganya. Jadi selain anak yang dilakukan konseling kepada anak, kita harus juga melakukan pendampingan kepada keluarga, bagaimana mendampingi anak yang sedang trauma gitu. Selanjutnya setelah kita melakukan pendampingan kepada keluarga, kita melakukan juga pendampingan tentunya kepada anaknya bersama keluarga itu sendiri gitu. Oke. Dan kita juga selain melakukan pendampingan tentunya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Iya, lalu ini kan bagi anak-anak yang masih ada orang tuanya di sana, diberikan pendampingan oleh orang tua dan juga keluarga terdekat. Iya. Tapi bagaimana Mbak, ini kan tidak semuanya anak-anak beruntung yang dalam musibah gempa, Ya. orang tuanya masih diberikan nyawa begitu. Bagaimana yang meninggal dunia? Apa yang diberikan? Treatment apa yang dilakukan teman-teman? Oke. Secara psikologis memang peran orang tua itu sangat kuat terhadap perkembangan sosial dan kognitif anak. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan trauma healing, kita harus membuat anak ini nyaman dulu, Mas. Gitu. Dengan kehadiran kita, menumbuhkan kepercayaan dari anak kepada kita. Setelah itu kita akan lebih mudah juga mendampingi anak ini. Seperti itu. Dan setelah itu kita menyeleksi kebutuhan-kebutuhannya dari mulai sandang, pangan, dan papannya. Kemudian kita berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menemukan jalan keluar terbaik bagi anak yang memang tidak memiliki keluarga atau keluarganya yang memang terkena musibah di gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Oke, Mbak Vina, ini kan anak-anaknya juga tidak sedikit ya Mbak Vina ya. Ya. Lalu bagaimana dengan SDM di sana? Apakah cukup untuk memberikan trauma healing terhadap anak-anak? Karena mengingat ini cukup banyak korban akibat gempa Cianjur, Jawa Barat. Ya, betul sekali Mas Reza. Seperti diketahui bahwa di Kabupaten Cianjur tenaga profesional psikologi ini belum sebanyak di kabupaten-kabupaten lainnya. Tapi di ilmu psikologi itu kami mengenal istilah psychology first aid, di mana ini merupakan pertolongan pertama bagi orang-orang yang terkena bencana.
Psychology First Aid ini bisa dilakukan tidak hanya dengan tenaga profesional psikologi saja, tetapi relawan-relawan umum yang memang bersedia memberikan bantuan kepada anak-anak dan perempuan juga yang lain dalam menghadapi bencana. Karena itu kami juga bergabung dengan banyak relawan-relawan lainnya untuk bisa mencetuskan atau membuat sebuah trauma healing yang bisa dilakukan oleh tidak hanya tenaga profesional psikologi tetapi relawan-relawan lainnya juga. Sesuai dengan teori psikologi pun, Psychology First Aid ini memang bisa dilakukan oleh relawan-relawan yang bersedia melakukannya. Baik, terima kasih Mbak Vina Putri Sejati, Sukarelawan Pemulihan Trauma. Mudah-mudahan ini juga bisa membuat anak-anak dan juga warga korban gempa Cianjur mulai pulih perlahan, bangkit kembali untuk menata kota Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Vina Putri Sejati, Sukarelawan Pemulihan Trauma. Terima kasih Mas Reza.